السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadis berikutnya kajian kita adalah hadis yang babnya diberikan judul oleh Imam At-Tirmidzi, Babu ma jaa fi an-nahyi an darbil khudud wa syaqqil juyub indal musibah. Tepatnya hadis dengan nomor 999. Bab ma jaa fi an-nahyi an darbil khudud. Bab hadis membahas tentang larangan darbul khudud, memukul atau menepuk-nepuk pipi. Wa syaqqil juyub, dan merobek al-juyub. Juyub itu leher pakaian, di mana kepala masuk melalui lubang yang ada di baju tersebut. Itu arti juyub. Kemudian diartikan juga dengan kantong. Ada sebagian ulama jaib, ini kan kantong. Kalau ini juyub, kata ulama juyub yang benar tuh ini. Lehernya pakaian di mana kepala masuk melalui bagian tersebut. Indal musibah, ketika terjadi musibah. Bahasan ini tentu masih ada kaitannya dengan bahasan sebelumnya, di mana sebelumnya bahasan tentang anjuran bagi tetangga untuk memberikan makan kepada tetangganya yang meninggal dunia, kepada keluarganya, kepada orang yang meninggal dunia, untuk menghibur dia. Maka kemudian dibahas setelahnya tentang sikap orang yang mendapatkan musibah, agar dia bersabar, agar dia tidak melampaui batas dalam berucap, dalam bertindak ketika mendapatkan musibah kematian itu. Dari itu Nabi SAW melarang beberapa perkara, mengharamkan perkara-perkara untuk dilakukan ketika seseorang tertimpa oleh musibah kematian. Hadisnya berbunyi, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyub." Bukan bagian dari kami orang-orang yang merobek kantong atau merobek leher pakaian. Wa darbal khudud, dan menampar atau memukul pipinya. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan dia memanggil dengan panggilan yang mengandung perkataan-perkataan jahiliyah. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyub." Bukan bagian dari kami. Kalimat seperti ini ada banyak dalam hadis. Laisa minna, bukanlah bagian dari saya, bukanlah kelompok saya, bukanlah bagian dari kami. Zahirnya sebenarnya maknanya dia keluar dari Islam. Bukanlah
termasuk dalam kelompok saya, kelompoknya Nabi Muhammad itu apa? Islam. Tapi kalau diartikan seperti itu berbahaya, berarti dia akan kafir dengan perbuatan seperti yang tadi ini. Dari itu ulama mencari makna yang benar, makna yang sesuai dari kandungan perkataan tersebut. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya salafus saleh, bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir ketika melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Bahkan ada hadis yang lebih terang dari ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu beriman ketika dia berzina. yakni dinafikan keimanan dari dirinya. Artinya secara zahir dia jatuh ke dalam kekafiran. Tapi makna seperti ini ditakwil oleh ulama agar sesuai dengan metode, sesuai dengan manhaj ulama salaf. yakni orang yang beriman jika jatuh ke dalam dosa besar tidak menjadi kafir. Maka demikian juga ucapan ini, sabda ini, laisa minna, bukan bagian dari kami. Itulah mengatakan walaisal murad bihi ikhrajuhu 'anid din. Bukan maknanya, bukan maksudnya mengeluarkan dia dari agama Islam, bukan. Tapi untuk mengancam agar orang yang mendengarkannya menjauhi sejauh-jauhnya dosa tersebut, tidak mendekatinya. Lizzajr, yakni untuk memberikan efek rasa takut yang kuat agar tidak mendekati perbuatan dosa tersebut. Sampai-sampai ada ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri kana yakrah al-khawda fi ta'wili. Beliau kurang suka membahas takwil dari hadis-hadis ancaman seperti ini. Yani menurut beliau biarkan saja maknanya secara zahir keluar dari Islam, jangan ditakwil. Maksudnya apa? Supaya orang yang mendengarnya tidak melakukan dosa tersebut. Karena kalau orang ditakwilkan maknanya dia berarti mudah-mudah dengan dosa tersebut. Oh ini enggak jadi kafir, akhirnya berbuat dosa tersebut. Beliau berkata, yang bagi an yumsak an dzalik liyakuna awqa'a fi nufus wa ablagha fi zajr. Seyogianya tidak mentakwil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini supaya lebih meresap ke dalam jiwa orang yang mendengarnya dan lebih sampai ancaman itu kepada orang yang mendengarnya. Tapi yang benar adalah dijelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maksudnya laisa minna di sini adalah ancaman, bukan mengeluarkan dia dari status Islam menjadi kafir. Dan sekaligus kalimat seperti ini menunjukkan bahwa dosa tersebut dosa besar. Laisa minna, bukan bagian dari saya. Yani Nabi SAW berlepas diri darinya. Tidak ada hubungan saya dengan dia. Tidak dapat syafaat, ya, tidak ada hubungan sama sekali. Dosa besar berarti. Man syaqqal juyub, orang-orang yang merobek pakaiannya, yani leher pakaiannya atau kantong bajunya. Dia lakukan itu karena tidak sabar dengan musibah yang dia dapatkan. Dia tidak terima dengan musibah yang dia ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matinya orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Akhirnya pelampiasannya dengan bentuk gerakan, dia menyobek leher bajunya atau kantong bajunya. Maka tentu maksudnya di sini adalah semua perbuatan yang dia adalah merusak, yang keluar dari rasa sedih,
karena tertimpa oleh musibah sama dengan syaqqal juyub ini, sama-sama dosa besar. Tertimpa musibah, ada keluarganya meninggal, orang yang dia cintai meninggal dunia, dia pecahkan kaca di rumahnya, sama maknanya dengan syaqqal juyub. Ini adalah contoh yang sering terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bersabar. Dan bukan hanya kematian, masalah musibah kematian saja, semua musibah. Kalau misalnya dia kehilangan motor, kehilangan handphone, kehilangan uang yang sangat berharga atau perhiasan yang sangat berharga, kemudian dia rusak bajunya, dipecahkan kaca di rumahnya, dia pecahkan gelas-gelas di dapurnya, kalau tidak sabar dengan musibah, maka masuk ke dalam ancaman yang ada di hadis ini. Laisa minna. Jadi kita disuruh bersabar. Sabar dengan apa yang kita hadapi, sabar dengan apa yang menimpa diri kita. Toh juga musibah tersebut ketika datang kepada kita tidak selama-lamanya. Nanti dia pergi. Awalnya kita sedih, kemudian setelah beberapa hari kita menjadi terbiasa, mulai bisa menerima. Kemudian setelahnya beberapa hari lagi kita menjadi melupakan musibah tersebut. Jadi ini masalah psikologi saja. Awal-awalnya manusia kalau dapat musibah dia tidak terima, dia sedih, dia galau, dia cari pelarian. Tapi di hari kedua, hari ketiga dia mulai terbiasa, jiwanya mulai menerima. Ya bagaimana lagi, sudah terjadi kan begitu. Berapa hari lagi kemudian dia akan melupakannya. Itu banyak orang meninggal, awal-awalnya dia sedih berat, setelahnya dia terbiasa. Nah, kita disuruh oleh Nabi SAW secepat-cepatnya menghilangkan rasa sedih ini. Jangan larut dalam musibah, karena tidak bagus untuk fisik kita, tidak bagus untuk tubuh kita. Itu banyak dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran, la tahzan, jangan sedih. Dilarang juga kita membuat orang lain sedih. Disuruh kita itu semangat. Kalau datang musibah sedih, segera hilangkan galau itu, hilangkan sedih itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal lainnya. Karena sedih ini jemaah bisa mengakibatkan orang jatuh kepada maksiat. Kalau dia tidak beragama, dia akan jatuh kepada alkohol karena putus asa. Atau seperti orang kafir, dia tertimpa oleh musibah, kehilangan pekerjaan, dia bunuh diri karena sedih. Atau paling mudah, anak muda dia sedih, dia lari ke musik, dia cari musik-musik yang menurut dia bisa menghibur dirinya, tapi bukannya terhibur, tapi malah menjadi semakin sedih. Mungkin ketika dia dengar dia merasa ringan, tapi setelahnya sedih lagi, bertambah lagi, tidak ada jalan keluar. Ini barangkali hikmah. Kita disuruh bersabar baik dengan perbuatan, jangan merusak. Wadarabal khudud, dan orang-orang yang memukul pipinya, yang mencederai dirinya sendiri. Maksudnya bukan hanya pipi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian lain juga sama. Kalau dia pukul pahanya juga sama maksudnya. Tapi itu yang sering terjadi dan biasanya di kalangan perempuan. Di kalangan perempuan dia tidak sabar, dia pukul-pukul pipinya begini dan sebagainya. Atau seperti perbuatan orang Syiah di hari ini, dia merasa sedih dengan kematiannya Husain radhiyallahu taala anhu, dia pukul badannya dengan besi dengan sebagainya, melukai dirinya sendiri, masuk ke dalam hadis ini. Perbuatan dosa besar. Berarti kita tarik kesimpulan dari memukul pipi ini maksudnya mencederai diri sendiri, melukai diri sendiri ketika tertimpa oleh musibah adalah perbuatan yang haram dan umum sebenarnya, bukan hanya musibah kematian. Apapun itu seseorang harus bersabar. Bahkan itu penyakit sakit, penyakit pun kita dilarang untuk
mengambil jalan pintas dengan membunuh diri sebagaimana yang di hadis dari seorang sahabat yang sangat pemberani sehingga semua sahabat yang lainnya heran dengan keberaniannya. Tapi Nabi bersabda dia di neraka. Kemudian para sahabat mengikuti langkah orang tersebut bagaimana akhir kematiannya, ternyata benar dia bunuh diri. Dia tidak sabar dengan panah-panah yang menancap di badannya, dengan luka-luka yang ada di badannya. Tidak sabar dengan sakit tersebut, dia ingin jalan pintas, dia bunuh di dirinya sendiri. Lebih jauhnya lagi bahwasanya anggota badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan, Allah yang berikan. Kita tidak berhak untuk merusaknya, untuk menyakitinya sebenarnya, kecuali dengan apa yang Allah telah gariskan. Ini properti Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, hidung kita, kulit kita, tidak boleh kita semena-mena dengan dia. Kita disuruh untuk merawatnya, untuk menjaganya. Allah haramkan kita jatuhkan diri kita ke dalam kemelaratan. Wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kemelaratan, kehancuran. Karena tubuh ini bukan milik kita semua, kita tidak. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah. Bumi ini semua yang milik Allah. Jadi itu ada aturannya. Jangan merusak pohon, jangan merusak bumi, jangan merusak air. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia yang Maha mengatur manusia dan bumi ini. Jadi ada pesan tauhid di dalamnya yang sangat dalam. Wada'a bi da'watil jahiliyah. Nah, sekarang ini adalah bentuknya ucapan. Kalau yang pertama syaqqal juyub, dia tidak sabar, bentuknya adalah merusak properti, merusak benda. Yang kedua adalah mencederai badannya sendiri. Yang ketiga adalah lisan sekarang. Ini da'wal jahiliyah. Dia memanggil dengan panggilan yang isinya adalah isi-isi yang menyelisihi syariat Islam, melakukan ketidaksabaran, meraung-raung, yakni kerugian yang sangat besar dengan matinya si fulan, seperti itu misalnya dia berkata, masuk ke dalam dakwah al-jahiliyah. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi karahiyatin nauh. Bab bahas tentang larangan karahiyah, maksudnya di sini haramnya an-nauh. Yani meraung-raung ketika mendapatkan musibah. Nauh di sini adalah salah satu bentuk macam dari dakwah jahiliyah. Dari itu Al-Imam At-Tirmidzi mendatangkan hadisnya. Di antara bentuk panggilan dan bentuk ucapan jahiliyah itu adalah an-nauh, ini meraung-raung. Itu diharamkan. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Qurran ibn Tammam wa Marwan ibn Muawiyah wa Yazid bin Harun an Sa'id bin Ubaid at-Ta'i an Ali bin Rabi'ah al-Asadi qala mata rajulun min al-ansari yuqalu lahu Qaradah ibn Ka'b faniha alayhi faja'a al-Mughirah bin Syu'bah صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه من نيح عليه عذب بما نيح عليه. Pembahasan ini nanti oleh Imam At-Tirmidzi didatangkan banyak riwayat di sini. Akan kita baca insyaallah taala satu-satu persoalan tentang masalah diazabnya mayit karena raungan dan tangisan orang yang masih hidup. Judul babnya hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi adalah larangan nauh. Tapi hadis yang beliau datangkan bukan hanya tentang itu, tapi juga perkara lain, yaitu tentang akibat dari raungan itu. Ini akibatnya mayit yang meninggal dunia tersiksa dengan raungan dan tangisan orang yang hidup tersebut. Baik.
Hadisnya berbunyi di sini dari Ali bin Rabi'ah Al-Asadi, beliau berkata, "Mata rajulun minal ansar yuqalu lahu Qaradah ibnu Ka'b." Ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar wafat, meninggal dunia. Nama beliau Qaradah ibnu Ka'b. Qaradah ibnu Ka'b. Qaradah ibnu Ka'b ini salah satu tokoh yang mulia. Beliau salah seorang yang pernah diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Kufah untuk menjadi ulama fiqih di situ. Jadi Umar mengutus beliau ke negeri Al-Kufah. Di situ beliau mengajarkan manusia fiqih, bagaimana cara menjalankan syariat Islam. Dan itu salah satu bentuk tugas kekhalifahan dulu di awal Islam. Tugasnya kekhalifahan di Islam itu adalah untuk menegakkan syariat Islam. Diutuslah ulama, diutuslah orang-orang penting oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke daerah-daerah, ke negeri-negeri yang di situ belum ada orang yang faqih, belum ada yang mengerti fikih tentang Islam, diutus untuk mengajarkan Islam. Kalau sekarang maksudnya itu tebar dai. Tebar dai. Itu sudah ada sejak di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu tentang Qaradah bin Ka'b. Meninggal dunia faniha alaih. Kemudian ada orang-orang yang meraung-raung atas kematiannya. Faja'a al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian datanglah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, naik ke mimbar, fahamidallah wa athna alaih, membaca alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu sunnah. Setiap akan mulai berbicara di forum, diawali dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah oleh ulama ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepertinya sunnah yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Oleh Pak RT misalnya murapat, pasti alhamdulillah dulu kan? Alhamdulillah, salatu wassalam dan sebagainya. Dan beliau berkata, wa qala ma balun naum fil Islam. Apa gerangan meraung-raung di dalam Islam? Tahukah kalian apa hukumnya? Sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man niha alaih, siapa saja yang diraung-raungi, udziba bima niha alaih, maka orang tersebut, naik tersebut disiksa karena sebab raungan orang yang hidup tersebut. Ini berarti ada dua masalah di sini. Pertama adalah larangan meraung-raung, niyahah. Kedua adalah bahwasanya orang yang meninggal dunia tersebut disiksa karena raungan dan tangisan orang yang masih hidup tersebut atas dirinya. Nah, bagian yang kedua ini sekarang yang panjang hadisnya di sini, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi dibahas bagaimana sih sebenarnya. Tentu di situ ada pertentangan kan jamaah. Ini orang meninggal dunia, menangis bukan perbuatan dia, meraung-raung bukan perbuatan dia, sudah selesai dia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau meninggal anak Adam selesai amal perbuatannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang berdosa itu menanggung dosa orang lain. Ini satu ayat dan satu hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya hal yang berbeda dengan apa yang kita baca ini. Jadi itu dibahas di sini sekarang. Ini hadis yang pertama di sini zahirnya mengatakan bahwasanya orang yang diraung-raungi tersebut disiksa karena sebab raungan orang yang masih hidup tersebut. Baik, hadis kedua dalam bab ini, nanti hadis tentang masalah yang kedua tadi kita bahas nanti insyaallah taala, ada hadisnya di sini. Sekarang Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan riwayat satu lagi secara khusus tentang larangan dari an-niyahah itu sendiri. Kalau yang tadi masih ada kemungkinan tidak secara spesifik hadisnya. Dari itu beliau datangkan riwayat berikutnya yang secara spesifik, secara jelas mengatakan niyah itu haram. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala anbana Syu'bah wal Mas'udi an Alqamah ibn Marthad an Abi Rabi' an Abi Hurairah
Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah lan yada'ahunna an-nas, an-niyahatu wat-ta'nu fil ahsab wal 'adwa ajraba ba'irin fa ajraba mi'ata ba'irin man ajraba al-ba'ir al-awwal wal anwa mutirna bi naw'i kadza wa kadza. Qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yada'uhunna an-nas. Ada 4 perkara yang ada dalam umatku ini, di mana 4 perkara ini adalah perkara jahiliyah. Jahiliyah maksudnya bukan perkara yang diiyakan dalam Islam, perkara yang dulu dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, yang dicela dalam Islam. La yada'uhun nas, yang tidak akan ditinggalkan oleh orang-orang. Pertama, an-niyahah. An-niyahah. Nah, tadi itu an-niyahah yang kita sebutkan tadi, yang meraung-raung, teriak-teriak, menjerit-jerit, meratap-ratap karena kematiannya seseorang atau karena musibah yang lain, bukan hanya kematian. Misalnya ATM-nya kebobolan, 100 juta dalam semalam hilang, naudzubillah min dzalik. Ada tuh saya lihat berita, hilang uangnya 100 juta di ATM. Orang bisa meraung-raung gitu, naudzubillah min dzalik. An-niyahah, ini dalil bahwasanya diharamkannya an-niyahah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkannya ke dalam kelompok perbuatan jahiliyah. Itu dalil bahwasanya dia haram. At-ta'nu fil ahsab, dan mencela al-ahsab. At-ta'n itu artinya menusuk, yang dalam bahasa Arab menusuk. Itu arti at-ta'n sebenarnya. Tapi di sini maksudnya adalah sesuai dengan makna yang tadi itu, menusuk, yakni mengolok-olok, meledek-ledek, tidak menyukai, membicarakan jelek, meremehkan dan sejenisnya. Menikam itu arti at-ta'n, menusuk, menikam. Fil ahsab, dalam urusan ahsab. Ahsab itu adalah perkara-perkara yang ada pada diri seseorang atau bapaknya seseorang, berupa kebaikan seperti keberanian, kefasihan berbicara yang dimiliki oleh orang-orang Arab terdahulu. Kemudian dia cela bapaknya orang dengan berdasarkan ahsab tersebut. Menjatuhkan, menikam nenek moyang orang lain. Dia jatuhkan kelebihan-kelebihan nenek moyang orang lain, keturunan orang lain. At-ta'an fil ahsab. Kalau dia ingin menikam seseorang, cukup orangnya, jangan kakeknya, nenek, semuanya dia ini. Zalim kan berarti. Nah. Wal adwa. Adwa ini penularan penyakit. Ini meyakini penyakit itu menular dengan tersendirinya. Termasuk perkara jahiliyah. Karena orang jahiliyah menganggap bahwasanya penyakit menular itu terjadi dengan sendirinya, di luar batas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilanjutkan di sini, ajraba ba'irun. Ada unta yang sakit, fa ajraba mi'ata ba'ir. 1 ekor yang sakit, kemudian tiba-tiba 100 sisanya menjadi sakit karena satu tempat, satu daerah. Menurut orang Arab, berarti penularan nih, dan sendirinya terjadi tanpa ada takdir dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan dibantah, man ajrabal ba'ir al-awwal. Memang dengan sendirinya penyakit ini menular tanpa ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang menularkan onta yang paling pertama? Dari mana dia tertular? Kalau akan ditetapkan bahwasanya dengan sendirinya penyakit itu menular, lalu yang paling pertama terjangkit, dari mana dia tertular? Kan begitu. Orang yang kena corona, siapa orang yang paling pertama kena corona? Kena COVID, siapa yang menularkan dia? Kan begitu logikanya. Dijawab dengan logika oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meruntuhkan dakwaan orang jahiliyah. Bahwasanya penularan penyakit itu ada, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian dalam hadis yang sahih ketika ada ta'un dilarang kita masuk ke dalamnya. Kalau sudah di dalamnya dilarang kita keluar dari daerah tersebut. Jadi yang benar adalah penularan itu ada, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang jahiliyah, dia meyakini dengan sendirinya tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anwa, yakni meminta hujan dari bintang dengan berkata mutirna binaui kadza wa kadza. Ini hujan ini turun karena berkat bintang ini dan bintang itu. Jadi dulu ketika pesat ilmu perbintangan ada lebih dari 24 jenis bintang yang mereka ketahui oleh orang jahiliyah. Masing-masing bintang ada tanda-tandanya. Kalau jatuh bintang yang ini besok berarti hujan. Kalau jatuh bintang yang ini nanti kemarau. Dia sudah memiliki rumus-rumusannya. Akhirnya menjadi keyakinan mereka bahwasanya kejadian hujan ini diakibatkan karena bintang tersebut. Dia nisbatkan kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya kepada adab kita berbicara, menjaga akidah kita yang benar. Kita nisbatkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nisbatkan semua sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, hujan, rezeki, kesehatan, kemudahan, harus ikhwah jamaah. Yang paling pertama kita ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dari Allah, Allah yang memberikan. Biasakan ucapan seperti itu, karena itu bentuk dari kita membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengakui bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, bab ma jaa fi karahiyatil buka 'alal mayyit. Bab bahas tentang makruhnya menangis atas mayit. Ini bahasan sekarang hukum menangis atas mayit. Tapi hadis yang didatangkan oleh beliau adalah hadis tentang masalah disiksanya orang meninggal karena tangisan orang yang masih hidup. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن أبيه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayit itu disiksa karena sebab menangisnya keluarganya atas dirinya. Ini hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya tadi kita jelaskan. Yani man niha alaihi udziba bima niha alaihi. Kemudian Imam Tirmidzi mendatangkan lebih spesifik lagi sekarang hadisnya. Kalau tadi niyahah, sekarang lebih jelas lagi itu menangis. Al-mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaihi. Mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya atas diri mayit tersebut.
Tangisan di sini kata ulama al-buka maksudnya bukan menangis biasa, tapi tangisan yang disertai dengan ratapan dan raungan. Seperti yang tadi di awal. Kalau menangis biasa perkara yang dibolehkan, sebagaimana nanti ada hadisnya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika putranya wafat, yaitu Ibrahim. Jadi jelas yang dimaksud dengan tangisan di hadis ini adalah an-niyahah, yakni menangis disertai dengan ratapan. Nah, seperti ini mengakibatkan mayit yang ditangisi disiksa. Dan ini hadisnya sahih dan juga ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Bukan hadis yang dipertentangkan, tapi hadisnya sahih. Muhammad Tirmidzi berkata, "Waqad kariha qaumun min ahli al-ilm al-buka' 'ala al-mayyit." Sebagian dari ahli ilmu memakruhkan menangis atas mayit. Qalu al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi 'alaihi. Adhabu ila hadzal hadis. Mayit disiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Dan mereka sebagian ulama ini berpegang dengan hadis yang kita baca ini. Qala Ibnu al-Mubarak, kemudian Imam Tirmidzi menukil perkataan ulama salaf, generasi salaf termasuk ulama tabi'in. Ibnu Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, arju in kana yanhahum fi hayatihi alla yakuna alaihi min dzalika syai'. Saya berharap kalau sebelum meninggal dunia dia melarang keluarganya untuk jangan menangis, saya berharap dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam kuburnya. Jadi maksudnya bentuk mayit itu mendapatkan siksa di dalam kubur apabila sebelum meninggal dunia dia biarkan, bahkan dia anjurkan, dia berpesan, kalau saya mati nanti buat saja acara menangis untuk saya, undang orang menangis, meratap-ratap supaya saya ini merasa dihargai. Alhamdulillah. Jadi manusia sampai setelah mati pun dia berharap supaya seperti itu ya. Baik. Silakan azan dulu. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة أبعث مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طيب. Hadis ini al-mayyit yu'adzab bi bukai ahli alaih. Tadi sedikit sudah kita bahas di awal. Jumhur ulama mentakwilnya supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak akan disiksa oleh Allah dengan apa yang tidak dia perbuat. Sudah selesai di dunia ini. Yani takwilnya itu mereka mengatakan sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya itu terjadi biman awsa bi ayyubki alaih atau bi ayyubka alaih. Disiksa mayit dengan tangisan keluarganya apabila dia berwasiat untuk diadakan upacara meratap, meraung dan menangis tersebut. Li'annahu bisababihi amansubun ilaih, karena berarti perbuatan meratap tadi itu terjadi karena sebab dia, sehingga dinisbatkan kepada dirinya. Nah, ini takwil jalan pertengahan yang paling menentangkan hati, dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian hadis lainnya yang didatangkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam bab ini, qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Muhammad bin Ammar qala haddatsani Usayd ibn Abi Asid anna Musa ibn Abi Musa al-Asy'ari akhbara an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yamut fayaqum bakihi fayaqul wa jabalah wa sayyidah أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. Ini hadis nomor ke 1003. Subhanallah. Ini hadis nomor 1003. Tapi ini bab haji dulu kita tidak bahas sampai sempurna ya. Artinya kalau bahas sempurna sudah sampai 1000 hadis yang sudah kita baca di sini. Ya kalau kita nganggur-nganggur aja nggak dapat 1000 hadis. Sampai mati nggak habis hadis jemaah. Musnad Imam Ahmad tuh puluhan ribu hadis. Puluhan ribu hadis. Dari itu menuntut ilmu itu butuh istiqomahan. Butuh istiqomahan. Itu disebut menuntut ilmu itu jihad. Karena butuh kesabaran. Ini baru Sunan Tirmidzi, belum yang lainnya itu. Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud. Sampai kita aki-aki itu nggak habis. Sudah begitu kita malas ngaji, terus jarang ngaji juga. Terus yang lebih mirisnya lagi, sudah begitu kita merasa paling alim. Padahal baru 2-3 hadis yang dia baca. Ini musibah. Ini musibah. Ini aja kayaknya kita sampai hadis yang ke-1000 ini kayaknya nggak ada apa-apa yang kita dapat. Itu pun kita hanya bahas secara saya kupas, saya sampaikan ke jemaah itu yang
luar-luarnya saja. Kalau saya akan bacakan dulu awal-awal metode saya kajian Sunan Tirmidzi, saya bacakan sedikit terjemah dari rawinya. Misalnya Muhammad bin Ammar ini siapa, lahir tahun berapa, bagaimana thiqah atau tidak. Itu saya tinggalkan. Kalau kita bahas seperti itu bukan majelisnya. Ini bukan majelisnya itu. Ini untuk majelis yang sekedar bahas maksud hadisnya seperti ini, untuk mendorong kita bersemangat beribadah, untuk tahu pernah dengar hadisnya, subhanallah, bertakut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya apa yang tidak bisa kita lakukan secara sempurna, tidak kita tinggalkan semuanya. Mana itu kulluhu la yutraku kulluhu. Baik, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamut fayaqumu baki." Tidak ada seorang mati kemudian ada orang menangis, menangisi dia, berdiri menangisi dia dan berkata, "Wajabalah," ini nutbah dalam bahasa Arab. "Wa sayyidah," ini ungkapan rasa sedih, niyah. "Wahai kemalangan," bahasa-bahasa ratapan kemalangan. "Wahai gunung, wahai sayyid kami." Ini bahasa sanjungan untuk yang meninggal dunia. "Engkau telah pergi. Engkaulah yang paling terkasih, engkaulah yang paling berharga. Kenapa engkau pergi? Saya sedih." Begitu. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira. Kalau bahasa Arabnya simpel, wajabalah, wahai gunung. Maksudnya itu adalah dia manggil gunung, tapi maksudnya adalah kamu ini ibarat gunung sangat berharga. Tapi kenapa engkau pergi, dengan bahasa kesedihan. Ini bahasa ratapan. "Wa sayyidah," wahai sayyidku, wahai tuanku, seperti itu. Mungkin kalau bahasa Indonesianya, "Wahai suamiku yang terkasih, yang tersayang, kalau segala-galanya." Nah, mungkin barangkali begitu kalau bahasa Indonesia, sambil meratap-ratap. Nah, hadis ini maksudnya Imam Tirmidzi, maksud menangis di sini adalah dalam awal bab tadi itu bukan sekedar menangis, tapi an-niyahah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Untuk menguatkan makna menangis itu an-niyahah, didatangkan riwayat ini. Di situ ada kalimat niyahah, wajabalah wa sayyidah, atau yang serupa dengannya, illa wukila bihi malakani yalhazani, kecuali datang dua malaikat kepada mayit tersebut yalhazani. Al-lahzu dalam bahasa Arab adalah memukul dengan kepalan tangan di bagian dada. Jadi dibogem itu dadanya mayit itu oleh dua malaikat. Bayangkan dua malaikat, bukan petinju, dua malaikat. Seperti ini kamu di dunia. Ini maksudnya kamu yang berwasiat seperti ini. Ini yang kamu inginkan, niyah di dunia. Jadi ini sekaligus menguatkan maksud dari disiksanya adalah karena dia berwasiat. Dia menganjurkan, dia tidak mengingkari hukum an-niyah tersebut. Dia sepakati, dia setujui, dia belum bertaubat dari keyakinan tersebut. Jadi itu berhati-hati kalau demikian jemaah. Kita harus bertaubat dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang menyelisih syariat Islam. Segera kita perbaiki agar kita meninggal dunia dalam keadaan bersih. Keyakinan kita bersih sesuai dengan keyakinan Sunnah wal Jamaah. Akidah kita bersih sesuai dengan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya sekarang ada hadis yang kontra dengan hadis yang tadi. Innal mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaihi. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam At-Tirmidzi memberikannya judul bab ma jaa fi rukhsah fil bukai 'alal mayyit. Bab bahasan tentang ada keringanan menangis untuk mayit. Bahasan yang sesuai dengan bab ini ada di hadis setelahnya. Hadis yang pertama dalam bab ini sekarang adalah hadis cerita tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abbad ibnu Abbad al-Muhallabi an Muhammad ibn Amr an Yahya ibn Abdul Rahman عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. Dari Abdullah bin Umar,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Faqalat Aisyah, dan Aisyah berkata radhiyallahu taala anha membantah hadis Umar ini. Hadis Abdullah bin Umar. Irhamullah, lam yakun yakdzib walakinnahu wahim. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Beliau tidak berdusta, tapi dia wahim. Wahim itu maksudnya keliru, salah dengar. Jadi ceritanya begini. Hadis yang pertama yang berbunyi mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya, itu berasal dari Abdullah bin Umar dan menyebar di kalangan sahabat. Kemudian Abdullah bin Umar wafat, meninggal dunia. Sampailah hadis itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mendengar itu, beliau menolaknya. Beliau berkata, semoga Allah merahmati Umar. Dari itu orang meninggal dunia kita mengucapkan rahimahullah. Itu cara salaf, dan itu amalan salaf dan kita ikuti. Kalau meninggal yarhamuhullah atau rahimahullah. Lam yakdzib, beliau tidak berdusta, walakin yahim, tapi keliru. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya itu berbunyi, ini diluruskan oleh beliau, oleh Aisyah, innal mayyit la yu'adzab wa inna ahlahu la yabkuna alaihi. Sungguhnya mayit itu disiksa, benar-benar disiksa di kubur dalam keadaan keluarganya itu menangis atas dirinya. Maksudnya bukan karena sebab tangisan keluarganya, tapi disiksa dalam keadaan keluarganya sedang menangis. Ini menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga terjadi perbedaan di sini antara dua sahabat, Abdullah bin Umar dengan Aisyah radhiyallahu taala. Kalau Abdullah bin Umar riwayatnya jelas yang kita bahas tadi. Kalau Aisyah sebaliknya, menolaknya. Dan kata ulama, Aisyah radhiyallahu anha menolaknya karena dalil yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin orang yang berdosa itu disiksa karena dosa orang lain. Dari itu beliau mengatakan, Aisyah, yang benar adalah hadis yang berbunyi innal mayyit la yu'adzab wa inna ahlahu la yabkuna alaihi. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mana yang diambil, apakah hadis Abdullah bin Umar, apakah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya adalah sahabat. Ini contoh. Jika contoh perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Dari itu masalah yang terjadi khilaf di kalangan sahabat dulu, kita enggak boleh memunculkan pendapat ketiga. Kita ambil salah satunya. Dan pendapat atau masalah yang terjadi perbedaan di kalangan sahabat itu berarti menunjukkan tidak ada ijma' dalam masalah tersebut. Dan faedah lain dalam masalah fikih, khilaf perbedaan pendapat itu biasa di dalam masalah ilmiah. Kerap terjadi, sering terjadi, dan memang itulah sifat ilmu, terjadi banyak khilaf. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi khilaf, bagaimana cara kita bersikap dengan khilaf itu, bagaimana cara kita mengolahnya. Dan itu bahasan lain yang dibahas oleh ulama usul fiqih dan ulama-ulama rabbani lainnya. Tapi intinya hadis Aisyah ini adalah bertolak belakang dengan hadis Abdullah bin Umar. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti hadis berikutnya. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.